Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita diberikan kekuatan serta taufik sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Hanya saja untuk hari ini kita fokus di nahwu dulu, Pak. Shorof kita tunda dulu ya sampai nanti selesai kitab insyaallah. Sudah saya usahakan insyaallah ke depan kita sudah pakai kitab ya, maksudnya membahas shorof kembali ya, nanggung karena kita tunggu saja kitabnya selesai. Kembali pada pembahasan kita di nahwu. Terakhir kita bahas apa ini, Bapak? Pembahasan mubtada khobar. Sudah sampai khobar belum? Sudah sampai khobar belum? Mari. Sudah? Sekarang masuk pembagian gitu. Khobarnya di halaman 41 sudah dibahas kemarin. Tapi sudah bahas khobar ya kemarin ya? Iya sudah bahas kan? Iya. Ya. Jadi pembahasan kita masih di pembahasan marfu'at, yaitu mubtada khobar. Dalam pembahasan khobar terbagi kepada dua kelompok, yaitu nanti ada yang diistilahkan dengan khobar mufrad, ada yang diistilahkan dengan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad secara simpelnya dulu untuk membedakan antara khobar mufrad dan ghairu mufrad. Khobar mufrad itu satu kata isim yang dia itu sama dari sisi jumlah dan jenis kepada mubtada. Bersesuaian jumlah dan jenisnya dengan mubtada. Adapun khobar mufrad, khobar ghairu mufrad ini adalah khobar yang bukan satu kata isim, tapi khobar berupa susunan kata. Apakah nanti jumlah atau sibhul jumlah? Jumlah sudah kita bahas di awal. Jumlah tanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Jadi maksudnya apa? Khobarnya nanti berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau dia nanti yang dikatakan sifhul jumlah, yaitu mirip
jumlah, seperti jumlah, tapi dia bukan jumlah, hanya dikatakan seperti jumlah, karena jumlah itu cuma dua, ismiyah, fi'liyah. Tapi nanti ada yang dikatakan mirip seperti jumlah. Kenapa? Karena dia maknanya tidak kalam seperti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, nah jadi sebelumnya sudah kita bahas, kita singgung. Ini khabar untuk kata misalnya ya, Al-Kitabu Jadidun. Jadi tatkala kita ingin mengatakan sebuah isim dalam pembahasan, ketika kita melihat sebuah kata isim marfu, maka kita harus menelaah dulu dia siapa dari marfu, pembahasan marfu'an yang 6 itu, apakah dia fa'il, jamak fa'il, mubtada, khabar. Kita baru sampai mubtada, khabar. Ya, jadi kita lihat kalau ingin mengatakan fa'il, syarat utama isim marfu itu bisa dikatakan fa'il. Kapan isim marfu bisa dikatakan untuk mengatakan sebuah isim marfu itu fa'il? Syarat utama didahului kata kerja. Ada fa'il itu perbuatan. Kalau nggak ada kata kerja ya jangan bilang ada fa'il. Ini dulu syaratnya. Jadi kita sudah lewati pembahasan fa'il. Jadi ingin mengatakan jumlah isim marfu dia fa'il, ada nggak sebelumnya fi'il itu dulu. Nah ini pembahasan kita terhadap amil, ya. Jadi kita bisa memisah-misahkan isim-isim marfu ini nanti karena kita mengetahui amil-amilnya. Siapa amilnya? Fa'il amilnya fi'il. Mebul fa'il amilnya fi'il. Ya berarti harus ada fi'il. Baru ada mereka. Ya. Kemudian kalau ada khobar, ingin kita mengatakan dia khobar, maka harus ada mubtada, isim marfu juga, ya. Al-Kitabu Jadidun. Ya. Jadi sebelumnya tidak ada fi'il, maka kita nggak akan mungkin mengatakan dia marfu fa'il. Nggak ada kita lihat nggak bisa kita katakan fa'il atau maf'ul fa'il karena syarat dari dua isim marfu itu ada fi'il sebelumnya. Nanti kita berpindah, yaitu dia mubtada. Tatkala kita ingin mengatakan sebuah isim itu mubtada, maka kita harus bisa mencari khobar. Karena mereka ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tuh. Jadi jumlah ismiyah itu siapa? Mubtada, khabar. Jadi kalau ingin mengatakan sebuah jumlah atau susunan kata itu kita katakan dia jumlah ismiyah, kita harus bisa buktikan ada mubtada dan khabar. Secara asal mubtada khabar itu dua isim marfu. Kalau nggak ada isim marfu ya kita katakan ada mubtada khabar pertama. Dan nggak bisa kita katakan ada jumlah ismiyah. Ya. Nah, jadi poin ini kita harus tahu. Jadi kalimat ada dua, jumlah ismiyah juga fi'liyah. Jumlah ismiyah ini terdiri atas mubtada dan khabar dengan syaratnya masing-masing. Dua isim marfu. Ya. Jadi mubtada secara makna berita. Ya. Jadi datang sebuah berita. Kitab itu berita. Belum sempurna kalau sampai ada yang menjelaskan berita itu.
Kenapa dengan kitab itu kan gitu? Kalau tidak akan jadi pertanyaan. Ya. Maka datanglah khabar, ya, yaitu yang menjelaskan berita, yang membuat berita itu tadi difahami. Ya. Kita harus paham ini juga, apa sih maksudnya dalam mubtada khobar ini gitu, ya. Kita harus ngerti kenapa dikatakan mubtada khobar, ya. Kenapa dia jumlah ismiyah, kenapa dia termasuk jumlah ismiyah. Kita harus paham, ya. Jadi ada yang menjelaskan berita, kitab itu baru berita. Kenapa kitabnya jadi jun baru? Maka keberadaan kitab itu menjadi jelas dengan ada beritanya, yang menjelaskan berita itu baru bisa dipahami, kalimatnya bisa dipahami, ya. Nah, sudah. Kemudian khabar ini tadi, ya, al-khabaru ini terbagi kepada dua, ya. Khabar mufrad dan ghairu mufrad. Mufradun ghairu mufrad. Ya. Jadi pertama, istilah mufrad jangan dipahami sebagaimana mana isim mufrad. Ini istilah untuk khabar, ya. Ada pembahasan isim mufrad, itu isim yang menunjukkan jumlah satu. Tapi kalau khabar mufrad bukan maksudnya khabar yang nanti isim mufrad, ya, tidak. Karena nanti khabar mufrad itu apa tadi poinnya kita bilang, khabar yang khabarnya nanti dia mengikuti jumlah dan jenis dari mubtada, ya. Contoh misalnya kita ganti, ya. Jadi al-kitabani sekarang dua. Al-kitabani. Maka khabarnya harus menyesuaikan dari sisi jumlah dan jenis, ya. Kitab secara jenis mudzakkar, hanya pemahaman kita terhadap jenis isim harus kita kuasai dengan baik. Pembahasan ma'rifah, nakirah, ini sudah berkaitan dengan jumlah ismiyah. Itulah kenapa kita membahas ma'rifah, kenapa membahas jumlah, kenapa membahas jenis di awal. Ya, beberapa bab yang sudah kita lewati dari bab isim, ya, berkaitan dengan ini. Menjadi qawaid bagi susunan jumlah ismiyah terhadap khabar, ya. Jadi al-kitabani, maka khabar juga harus, yaitu sama jumlah sama jenis, ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa jadi jumlah jenis laki-laki. Hanya saja sekarang yaitu yang perlu kita samakan adalah jumlahnya. Ya, al-kitabani jadi dan dua kitab itu adalah baru, ya. Jadi sekarang sudah bermakna dua. Jadi menyesuaikan. Ini lagi bilang khabar mufrad, khabar yang menyamai kepada mubtada, jumlah dan jenis. Jadi jangan dipahami tadi apa mufrad itu isim mufrad. Jadi kaidahnya apa? Khabar mufrad itu sama jumlah isim, satu kata isim yang sama jumlah sama jenis. Kalau ghairu mufrad ini susunan kata. Jadi kalau ingin mengatakan khabar yang mufrad, kita harus bisa mencari satu isim sama jenis sama jumlah. Kalau enggak, ya enggak. Kita jumpa di sini ada marfu, misalnya di awal kitab. Terus ada kalimat yang panjang setelahnya.
Kita cari isim yang marfu satu kata, isim marfu sama jumlah sama jenis nggak ada. Nanti khobarnya bukan mufrad, khobarnya mufrad. Ya, nanti siapa ghairu mufradnya? Maka kita telah kembali karena ada pembagian di khobar ghairu mufrad. Ya. Kemudian saat jadi jamak, ya al-kutub. Jadi jamak sekarang, ya. Mubtadanya jamak, banyak kitab. Ya. Maka secara asal khabarnya juga jamak. Tapi kemarin sudah pernah saya sampaikan kalau mubtadanya jamak tidak berakal, maka khabarnya boleh berbeda juga. Ya. Boleh mufrad muannas, ya. Jadi boleh kita kutubu jadi dan, ya. Bersamakan jam juga. Ini hukum asal, ya. Jadi dan kitab-kitab itu baru, ya. Baru-baru. Ya, jadi ini yang disebut dengan khabar mufrad. Khabar yang menyamai kepada mubtada dan jenis. Ya. Jadi terkala sebuah isim marfu kita lihat di dalam sebuah susunan ingin kita katakan mubtada, maka kita harus bisa nanti menentukan khabarnya apakah mufrad atau ghairu mufrad. Pertama tahapannya cari dulu khabar mufrad, isim sama jumlah sama jenis. Kalau tidak ada berarti khabarnya bukan khabar mufrad, gak ada isim yang sama jenis, sama jumlah, sama i'rab. Ini kan sama jumlah, ya dua, sama jenis, mudzakkar, sama i'rab marfu. Ya, yang paling utama i'rab. Kalau nggak ada marfu, khabar mufrad marfu, ya bukan berarti. Yang ada setelah dia cuma isim mansub atau isim majrur misalnya. Ya, berarti bukan. Berarti khabarnya yaitu ghairu mufrad. Ya. Nah, sekarang sudah paham masalah khabar ghairu mufrad? Ya, gimana? Ya, kalau itu wajar. Mana kalau enggak? Kutubu ini kan dia jamak tidak berakal. Ya, jamak tidak berakal. Secara asal juga bahwa dalam pembahasan jenis sudah kita bahas sebelumnya, jamak taksir itu muannas. Ya, khusus nanti yang berakal. Ya, khusus nanti yang berakal maka tetap dinilai mudzakkar nanti. Ya, dalam penggunaan. Kalau ini jamak tidak berakal, ya, jamak tidak berakal secara hukum memang dihukumi muannas. Ya, jelas sampai sini untuk khabar mufrad dulu. Jelas ya Bapak ya? Ya. Kemarin juga sudah kita latihankan ya kalau salah ini ya. Khabar mufrad. Sekarang kita berpindah kepada khabar ghairu mufrad. Jadi pengertian mufrad di sini ditulis penulis ma laisa jumlatan wa laisa syabihan bil jumlah. Yaitu yang bukan jumlah. Jumlah di sini maksudnya siapa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kemudian wala syabihan bil jumlah. Nanti akan dijelaskan setelah halaman ini, ya, yaitu apa yang termasuk jumlah, apa yang termasuk sighul jumlah. Wala syabihan bil jumlah, dan juga bukan mirip. Syabih itu mirip, serupa, dan tidak pula serupa jumlah, mirip jumlah. Ya, kenapa dikatakan mirip? Karena syarat jumlah itu untuk sebuah susunan dikatakan jumlah itu makna sempurna. Karena dalam pembahasan awal kita sudah bahas jumlah mufidah itu susunan jumlah, susunan kata yang memiliki makna sempurna. Dan jumlah ada dua, ismiyah fi'liyah. Nanti jumlah ismiyah fi'liyah ini susunan kalam, makna
sempurna. Jadi kalau ada kita melihat beberapa susunan kata tapi maknanya tidak kalam, maksudnya tidak masih menimbulkan pertanyaan misalnya gitu, terasa kurang gitu, ya masih belum dipahami, maka dia bukan jumlah mufidah, ya. Hanya susunan saja tapi bukan jumlah mufidah. Nah, ini ada syabihan bil jumlah. Ini yaitu siapa? Kita sebutkan dulu syabihan bil, yang termasuk syabih mirip jumlah ini yaitu jar majrur, dzaraf majrur. Dua juga. Jar majrur dan dzaraf majrur. Jar majrur siapa? Huruf jar dan isim. Dzaraf majrur siapa? Dzaraf itu kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, ya. Nanti sebelah ada. Jadi qawaidnya tadi saya katakan gampangnya khabar mufrad yaitu isim yang sama i'rab, sama jenis, sama jumlah dengan mubtada. Ini asal dulu ya. Sekarang khabar ghairu mufrad, ya. Jadi pengertian mufrad sampai kalimat bil jumlah itu ya tadi. Setelahnya itu pengertian untuk ghairu mufrad, ya. Ya dikasih batas saja. Sekarang ghairu mufrad, al khabaru ghairu mufrad, yang bukan mufrad. Apa itu? Makana jumlatan. Kebalikannya, kalau mufrad tadi bukan jumlah, bukan sibhul jumlah, maka bukan sibhal jumlah, ya wala malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Berarti kalau mufrad kebalikannya, makana jumlatan, yang berupa jumlah, atau syabihan bil jumlah, atau mirip jumlah. Misal contoh pada kata aliyun abuhu maridun. Aliyun, nah kita lihat ada isim marfu di awal, ya, ada isim marfu di awal. Sebelum nggak ada fiil, berarti nggak mungkin kita bilang fa'il, nggak mungkin kita bilang naibul fa'il. Pindah kepada siapa? Mubtada khobar. Yang kita curigai berikutnya adalah mubtada. Maka untuk mengatakan mubtada bukan cuma sekedar jumpa isim marfu langsung mubtada, tidak, sampai kita bisa membuktikan ada khobar. Kalau nggak bisa, ya berarti bukan. Ya, nah itu. Jadi berdasarkan penelahan kita terhadap kaidahnya masing-masing. Mislu aliyun, jadi kita langsung saja ali mubtada, gitu ya. Kemudian sekarang masalahnya kita harus mencari khobar setelahnya. Nah, khobar tadi ada dua, mufrad atau ghairu mufrad, ya. Nah, sekarang dalam penelahan tadi yaitu kita cari dulu yang pertama, ada tidak khobar mufrad, ya. Ada tidak khobar mufrad isim yang satu kata isim setelahnya yang sama jumlah, sama jenis? Ada tidak? I'rabnya sama, i'rabnya marfu, jumlahnya mufrad, jenisnya sama dengan ali. Ali apa jenisnya? Mudzakkar. Jumlahnya apa? Mufrad. I'rabnya apa? Marfu. Ada enggak yang setelahnya itu satu kata yang sama gitu? Tiga perkara itu sama. Sama i'rab, sama jumlah, sama jenis. Ada abu. Satu kata kan? I'rabnya apa dia? Marfu. Apa i'rabnya? Coba di i'rab abu. Abu marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu asma'ul khamsah. Nah, santum barakallahu fiik. Berarti kita sudah bisa buktikan dia marfu kan gitu. Ya. Nah, satu kata ini setelahnya. Nah, sekarang masalahnya apakah dia bisa melengkapi tujuan akhirnya itu apa? Jumlah itu adalah yang memiliki makna sempurna. Patokan akhirnya adalah makna. Apakah dengan Abu Ali itu bisa difahami? Ya. Dan khobar, mubtada khobar biasanya kita manai adalah
Jadi kalau kita artikan, kita singkirkan dulu kalimat ku dengan marid, berarti tinggal aliyun abu, kan gitu kan? Aliyun. Nah, ini perlahan ya. Abu, kan gitu. Ali adalah bapak. Ali adalah bapak. Bisa dipahami nggak? Tidak, belum. Sudah sempurna nggak maknanya? Belum. Belum. Ya? Belum. Nah, berarti sudah apa itu? Sudah ketahuan dia bukan khabar mufrad. Ya, atau karena kaidahnya abu ini asmaul khamsah, dia selalu bergantung dengan kata setelahnya. Ya, oke, kita tambahkan lagi hu. Aliyun abuhu. Abuhu apa artinya? Bapaknya dia. Bapaknya. Bapaknya. Ali adalah bapaknya. Paham? Paham nggak? Belum. Kurang nggak? Kurang. Ya kurang gitu. Berarti belum kalah. Jadi patokan sebenarnya untuk mengatakan jumlah yang ismi atau fi'liyah maknanya sempurna. Setelah kaidah itu untuk memperkuat. Belum juga kalah, ya. Aliun abuhu, Ali bapaknya. Mana? Ali adalah bapaknya. Kurang rasanya gitu. Ya. Belum dimengerti. Kalau ngomong langsung sama orang lain, Ali adalah bapaknya. Tiba-tiba aja gitu, nggak ada mukadimah, ya. Ya masih membingungkan. Ya, maka kurang. Kita tambahkan lagi, ya. Mari itu. Ali bapaknya sakit. Ali bapaknya sakit. Dipahami kan? Pertanyaan saya, ada kalimat sakit. Sakit yang sakit siapa? Bapaknya. Jadi sakit di sini apa itu berita untuk bapak, bukan berita untuk Ali. Tapi bapaknya sakit, ini berita untuk Ali. Yang sakit siapa? Bapaknya, bukan Ali. Ya, jadi sakit itu berita untuk bapaknya. Khabar untuk bapaknya, keadaan bapaknya, bukan keadaan Ali. Tapi keadaan posisi bapaknya sedang sakit ini berita untuk Ali. Ya, bila dia khabarnya berupa jumlah ismi. Jadi ini tadi isim marfu mubtada. Ya, khabarnya sudah kita buktikan bukan khabar mufrad. Ya, nggak ada isim satu kata yang langsung bisa menyempurnakan maknanya. Kurang, kan tadi sudah kita buktikan. Ya, khabarnya berupa jumlah ismiyah. Nah, jumlah berupa jumlah. Jadi kan khabar apa itu? Ghairu mufrad itu jumlah atau bukan atau mirip jumlah. Jumlah siapa tadi? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi ini susunan abuhu maridun. Diawali isim berarti jumlah ismiyah. Ya. Nah, jumlah ismiyah itu siapa? Mubtada khabar kan? Berarti kalau khabarnya jumlah ismiyah harus terdiri atas mubtada khabar lagi. Ya. Nah, jadi abuhu kita pisahkan dulu. Kita untuk membuktikan bahwa khabarnya bukan jumlah ismiyah kan? Yaitu dia terdiri atas mubtada khabar. Harus bisa buktikan dulu ada mubtada enggak, ada khabar enggak? Abuhu maridun. Apa buktinya ada mubtada? Ada isim marfu. Ada isim marfu abu. Lalu ada khabar yang menjelaskan berita. Abuhu marid, bapaknya sakit. Ada khabar.
isim marfu, khabar mufrad, ya. Kemudian susunan Abu Humaridun ini khabar bagi Ali. Jadi susunan mubtada khabar yaitu susunan jumlah ismiyah Abu Humaridun ini khabar bagi Ali. Inilah yang disebut dengan khabar ghairu mufrad. Khabarnya bukan satu kata tapi susunan. Bisa susunan jumlah atau simbol jumlah. Jumlah tadi bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kalau kita ingin mengatakan khabarnya berupa jumlah fi'liyah, kan nggak ada fi'il di sini. Jumlah fi'liyah itu susunan fi'il fa'il, ya. Jumlah ismiyah mubtada khabar. Bapak sudah tahu. Ya. Nah, jadi mulai dulu dari mencari khabar mufrad, isim yang sejenis, sejumlah, sama i'rab. Kalau nggak ada, kalau ia pun dapat setelahnya isim yang satu jumlah, satu jenis, satu i'rab, tapi coba cek mana, apakah dia sudah kalam, yaitu apa? Sempurna dengan satu isim itu. Nah, maka tatkala ada isim tapi mana nggak sempurna, tetap berarti khabarnya juga bukan khabar mufrad. Jadi patokannya bukan cuma itu kaidah untuk mempermudah untuk menentukan khabar mufrad saja, tapi hukum akhirnya juga tetap kembali kepada makna sempurna. Ya. Jadi khabarnya yaitu Abu Humaridun, khabarnya berupa susunan jumlah ismiyah, ya, yaitu mubtada khabar. Jumlah ismiyah itu pasti mubtada khabar. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Di sini nggak ada jumlah fi'liyah, saya contohkan yang fi'liyah. Ya. Setelah sholat insya Allah kita sambung.